Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Provinciaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sebuah program pemerintah yang namanya adalah SPP Indonesia, yang nanti jika misalnya terpilih akan diarahkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tahun 2025. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Teman-teman silakan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini di tahun 2025 ini maka pemerintah sudah membuat sebuah program namanya adalah SPP Indonesia atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Nah, jadi untuk informasi selengkapnya nanti teman-teman bisa mengunjungi sebuah link yang namanya adalah ini sppdatarindonesia.com. Di sana nanti terdapat beberapa informasi mengenai persyaratan dan juga jadwal seleksi. Nah, kemudian di sini teman-teman kita akan menjelaskan sedikit mengenai program pemerintah ini dan apakah nanti program ini adalah benar atau bagaimana ya teman-teman. Di sini ada persyaratan ini nanti bisa di-download. Silakan nanti diklik saja ini download, kemudian nanti tersimpan di laptopnya teman-teman atau di HP-nya. Nah, jadi di sini persyaratannya adalah yang pertama sekali ini warga negara Indonesia dan usia maksimal itu adalah 30 tahun. Kemudian lulus pendidikan di 4 atau S1 atau S2 semua jurusan teman-teman. Ini semua jurusan tidak dibatasi. Kemudian nanti ijazah pelamar yang diakui yaitu ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang sudah terakreditasi. Kemudian yang kelima adalah tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan. Yang keenam adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS atau anggota TNI Polri. Kemudian yang ketujuh adalah sehat jasmani dan rohani, kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian bagi peserta wanita selama mengikuti seleksi offline sampai dengan 1 tahun penempatan pertama tidak dalam kondisi hamil. Kemudian bagi yang sudah menikah wajib mendapat persetujuan suami atau istrinya. Kemudian tidak sedang dalam ikatan dinas atau perjanjian kerja. Kemudian bagi yang sudah bekerja melampirkan surat izin dari instansi. Setelah itu wajib mendaftar online di halaman ini teman-teman. Jadi kalau misalnya mau mendaftar nanti silakan diklik saja ini sppdatarindonesia.com. Di situ nanti teman-teman bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap. Kemudian nanti teman-teman ini juga ada beberapa dokumen yang harus kita persiapkan. Silakan nanti diperhatikan. Kemudian kita langsung pada jadwalnya. Pertama sekali dulu ini pendaftarannya itu mulai pukul 00 sampai dengan itu tanggal 27 Desember hingga 15 Maret 2025. Jadi ini masih lama ya teman-teman, ini kita masih di Januari. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi dan pemanggilan untuk tes selanjutnya secara offline itu adalah 20 Maret 2025. Jadi nanti seleksinya adalah bukan online teman-teman, tetapi di sini offline atau secara luring. Kemudian peserta hadir di tempat tes tanggal 5 April 2025. Kemudian ada juga beberapa jenis tes. Pertama adalah psikotes, kemudian kesehatan umum, kemudian kesehatan jiwa, wawancara dan juga mental ideologi. Itu nanti dilakukan mulai dari tanggal 6 April hingga 3 Mei. Dibagi 2 gelombang ya teman-temannya. Di sini ada gelombang 1, kemudian juga di sini ada gelombang 2. Setelah itu kalau misalnya sudah lulus nanti teman-teman maka akan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran itu mulai dari 5 Mei hingga 3 Juli 2025. Kemudian pelatihan manajerial mulai dari 4 Juli hingga 4 Agustus 2025. Nah, setelah itu teman-teman kita akan menjelaskan juga bahwa sebenarnya nanti kalau misalnya sudah terpanggil atau sudah terpilih di sini maka nanti ada 2 hak. Yang pertama adalah status kepegawaiannya itu akan diarahkan untuk menjadi ASN. Jadi aparatur sipil negara ya teman-teman ya, sama seperti dengan P3K atau PNS. Jadi ini nanti diangkat menjadi atau diarahkan menjadi ASN. Itu pada Badan Gizi Nasional yang akan dibentuk dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian hak yang kedua adalah gaji setelah menjadi ASN disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Artinya di sini teman-teman kita juga digaji sama halnya dengan gaji ASN atau aparatur sipil negara. Nah, jadi teman-teman kemudian di sini nanti ada juga lingkup tugasnya atau tempat kita ditempatkan nanti atau ditugaskan. Yang pertama adalah calon yang terpilih akan ditempatkan sebagai Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia di bawah Badan Gizi Nasional. Kemudian yang kedua adalah Kepala SPPG bertugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan makan bergizi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, jadi ini ya teman-teman tempat kita nanti ditugaskan. Jadi kemungkinan besar nanti sesuai dengan informasi yang telah beredar bahwa nanti kita akan ditempatkan sesuai dengan KTP kita teman-teman. Misalnya kita adalah dari Sumatera Utara, maka nanti kita akan ditempatkan di wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi kepada teman-teman yang ingin sekali untuk mendaftar, untuk mencoba daftar ya teman-teman, ketika nanti sudah bisa memenuhi persyaratan, maka silakan, semua di sini sudah lengkap, silakan nanti di-download semua persyaratannya. Oke teman-teman, itulah informasi mengenai pengangkatan ASN untuk tahun 2025 melalui program SPP Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.